قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعة من السلف. Tentang membaca Al-Quran dengan mushaf. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran dengan mushaf, melihat mushaf, lebih utama daripada membaca dengan hafalan kita. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran fil mushaf, dengan melihat mushaf Al-Quran, afdalu, lebih utama minal qiraati ala zahril qalbi, lebih utama daripada membaca dengan hafalan kita. Lianna an-nazara fil mushafi ibadatun matlubah. Kenapa? Karena sesungguhnya melihat mushaf itu adalah ibadah yang dianjurkan. Fatajtami'ul qira'atu wan nazar. Karena dengan melihat mushaf kita dapat dua ibadah. Ibadah yang pertama adalah melihat mushafnya, dan kedua adalah membaca Al-Qur'annya. Hakaza qalahu al-Qadhi Husain. Beginilah yang disebutkan oleh Al-Qadhi Husain min ashabina, ay min ashabis Syafi'iyah wa Abu Hamid al-Ghazali, dan telah berkata Al-Imam Al-Ghazali wa jama'at min as-salaf, dan sekelompok-sekelompok daripada ulama salaf. Melihat mushaf ini ibadah. Jadi penting sekali kita membiasakan membaca dengan mushaf, tidak dengan aplikasi HP. Yang muncul sekarang ini aplikasi HP. Kalau Quran sudah dibentuk berbagai macam cara agar orang kemana-mana selalu membawa mushaf. Ada yang mushafnya dikecilin agar bisa dikantongin, bawa kemana-mana tetap bisa melihat mushaf. Di kantor ada lagi, usahakan membawa mushaf. Kenapa? Kalau aplikasi ini udah campuran. Di situ ada Qur'annya, ada maksiatnya, ada dan sebagainya macamnya. Karena mushaf ini adalah lembaran, as-suhuf artinya lembaran-lembaran, bukan aplikasi. Kata mushaf itu artinya lembaran-lembaran. Maka penting sekali kita membiasakan an-nazar ilal mushaf. Karena sekarang sudah banyak yang lebih terbiasa dengan aplikasi. HP-nya mati, ya udah habis. Paketannya habis misalkan. Atau baterainya udah mau habis, ya udah habis. Udah kagak hafal, habis juga bisa lanjutin. Nah, itu. Kenapa demikian? Karena membaca Al-Quran, melihat Quran ini adalah ibadah yang dianjurkan. Ibadah. Jadi melihat mushafnya saja sudah ibadah, belum baca itu dapat ibadah. An-nazar ilal mushaf. Ada dua pahala, pahala membacanya, kita baca Qur'annya, dan pahala an-nazaru ilal mushaf. Dan diusahakan kalau baca mushaf Qur'an itu, Qur'annya jangan, tulisannya jangan ganti-ganti. Ya, membiasakan. Ya. Apalagi buat penghafal Qur'an biasanya di Qur'annya satu, karena nanti pojok-pojoknya beda. Pojok-pojoknya beda. Hakadha qalahu al-Qadhi Husain. Begini pendapat daripada mazhab Syafi'i Abu Husain al-Qadhi, seorang qadhi Husain min ashabina, min ashab Syafi'iyah, berkata Imam Abu Hamid al-Ghazali wa jama'atun, dan sebagian banyak daripada salaf. Wa naqala al-Ghazali fil Ihya
anna katsirina minas sahabati kanu yaqra'una minal mushafi wa yakrahuna ay yakhruja yawman wa lam yanzuru fil mushaf. Telah dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, anna katsirina minas sahabah, sesungguhnya kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum, kanu adalah mereka yaqra'una fil mushaf, membaca dengan mushaf. Jadi mushafnya itu lembaran-lembaran. Kalau masa Rasulullah ada lembaran-lembaran, ada yang ditulis di pelepah korma, ada di kulit, ada di daunan, ada di tulang. Dan pada masa sahabat lah baru mulai jam'ul mushaf jadi satu, kumpulin ya. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian ditulis jadi satu. Ya, namanya mushaf mushaf induk, jadi rujukan di sana. Ya. Jadi ada lembaran-lembaran ya. Dan mereka membenci diri mereka kalau satu hari tidak lihat mushaf. Ini para salafus saleh. Walaupun Qur'annya sudah ada di hati mereka, tetapi mereka tidak mau melewatkan satu hari tanpa melihat mushaf. Maka jadikan kita contoh kepada salafus saleh, jangan sampai satu hari ini kita tidak lihat mushaf. Kalau WhatsApp jangan ditanya, ya. Kalau FB jangan ditanya, ya, sering bacanya, banyak kita baca per hari, berapa kali kita baca. Ya, seandainya Quran itu kita anggap message dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita anggap Quran ini adalah pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita buka terus. Kenapa kita buka WhatsApp? Karena kita ada message pesan dari orang-orang. Terkadang ada kalam hikmah. Justru Quran lebih banyak lagi. Bukan kalam lagi, tapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan ya, sehari ini jangan sampai tidak melihat mushaf. Karena an-nadharu ilal mushafi ibadatun matlubah. Karena membaca Al-Quran dengan mushaf adalah ibadah yang dianjurkan. Maka anna katsirina minas sahabah, sesungguhnya banyak daripada sahabat mereka membaca Al-Quran fil mushaf, dengan melihat mushaf, dan mereka membenci. Mereka membenci seandainya satu hari tidak melihat mushaf. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ma ja'a li Ibnu Mas'udin annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala adimu an-nadhara fil mushaf. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, adimu, langgengkanlah oleh kalian an-nadhara, melihat fil mushaf, dalam mushaf. Lihat mushaf. Maka pilih mushaf. Kalau mata ini sudah tidak kelihatan, beli yang gedean dikit. Ya, kalau mata ini tidak kelihatan, beli yang gedean dikit. Maka seandainya orang ya, yang buta, maka yang pertama kali mestinya harus ketika dia melihat, maka dia akan melihat Al-Quran terlebih dahulu, karena dalamnya ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur sama Allah kita masih diberikan pandangan. Ya, ada orang yang nggak bisa lihat, pengen banget lihat Quran, tapi tidak bisa karena Allah takdirkan tidak bisa melihat Quran. Kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatan, sehat semuanya, ya belum sakit, maka lihat Al-Quran. An-nadhru ilal mushaf, ibadah. Ya, taruh kantong yang berjus-jus kalau bisa. Ada yang berjus kan sudah dibagi, ya 5 jus ke kantong kemana-mana, enak, ya, dibaca aja. Warwa Ibnu Abi Dawud al-qira'ata fil mushaf an katsirin min as-salaf wa lam ara fihi khilafan. Meriwayatkan Ibnu Abi Dawud membaca dengan mushaf banyak dilakukan oleh para salafus saleh. Tidak ada khilaf di antara kita bahwasannya memang mereka selalu membaca Al-Quran dengan mushaf. Walaupun mereka hafal, mereka kalau sholat pakai hafalan mereka.
Ya, tapi hari-hari mereka tidak lepas daripada an-nazar ilal mushaf. Kalau kita lihat perhatikan mushaf nih, nanti kita akan lihat bagaimana cara penulisan Al-Quran. Ya, terkadang kalau mushaf Madinah, kalau kita teliti, dia kalau ikhfanya nggak ada tanda sukunnya. Kalau izhar ditulis sukunnya. Nanti masing-masing Qur'annya itu ada beberapa yang sama-sama Rasul Utsmani tapi ada bedanya nanti. Ya, itu sebenarnya akan kita bisa lihat tanpa ini maksudnya apa. Sebenarnya sudah ada cara-cara penulisan tentang hukum-hukum. Maka alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa selalu membaca Al-Quran. Walau qila, dan seandainya dikatakan innahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, yang demikian bisa berbeda tergantung orangnya. Ya, bisa jadi dengan hafalan lebih baik. Ya, innahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, fatakhtarul qira'atu fil mushaf liman istawa khusyu'uhu wa tadabburuhu fi halatay qira'ati fil mushaf wa an dhahril qalb. Maka fatakhtarul qira'ah, memilihnya membaca dengan mushaf itu bagi siapa yang liman istawa khusyu'uhu wa tadabburuhu fi halatay qira'ati minal mushaf wa an dhahril qalbi. Kalau seandainya membaca Al-Quran dengan mushaf, ya, lebih khusyuk, ya, atau liman istawa, sama antara kekhusyuannya, mentadaburinya fi halatai, di antara dua keadaan membaca mushaf dengan hafalan. Jadi lebih khusyuk. Ya, antara hafalan dengan melihat mushaf sama kekhusyuannya. Maka diutamakan an-nadharu ilal mushaf. Kenapa? Lebih tadaburnya, maknanya bisa lihat dia satu-satu. Sekarang kan sudah canggih makinnya. Ada Quran terjemahnya kata per kata, sudah ada di dalamnya, ada asbabun nuzulnya dan sebagainya. Ya, tapi yang mushafnya itu adalah tulisan Al-Qur'annya. Wa tukhtaru, dan dipilih membaca an dhahril qalbi dengan hafalan liman yakmulu atau yakmalu bidzalika khusyu'uhu wa tadabburuhu wa yazidu ala khusyu'ihi wa tadabburihi law qara'a minal mushafi lakana hadza qawlan hasanan. Dan dipilih dengan menggunakan hafalan bagi siapa yang sempurna khusyunya dan tadaburnya, dan bertambah kekhusyuannya dan tadaburnya kalau dia, ya, wa yazidu ala khusyu'i wa tadabburi law qara'a minal mushaf lakana hadza qawlan hasanan. Ya, wa tukhtarul qira'atu, kalau seandainya dia membaca dengan hafalannya lebih sempurna khusyunya, lebih sempurna tadaburnya, maka itu lebih baik. Ya, ada orang yang memang hafalannya kayak Sya'isa al-Ma'sarbi, selama 20 tahun tidak baca dengan mushaf, tapi dia baca dengan hafalannya. Kalau tidak, saya dengar selama 20 tahun. Jadi beliau tidak pernah membaca dengan mushaf, tapi dengan hafalannya. Saking kuat hafalannya, ya, Syekhul Qurra di Mesir, ya, yang sebelumnya, ya, itu dia membaca dengan hafalannya, karena hafalannya kuat. Bukan berarti nggak baca Quran, ya, khatam setiap hari khatam, tapi tidak dengan an-nazar ilal mushaf. Bagi yang mereka makin sempurna khusyunya dan tadaburnya, karena salah satu daripada tujuan baca Quran adalah mentadaburinya. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kita tidak mentadaburi Al-Quran? Ini beda kalau dalam salat dengan hafalan lebih utama. Dan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa yazidu ala khusyu'ihi wa tadabburihi, dan seandainya bertambah khusyunya, tadabburnya, seandainya membaca dengan mushaf, maka yang demikian adalah qaulan hasanan, perkataan yang baik. Maka dilihat, ya, kalau dengan dhahrul qalbi berarti para penghafal Quran yang memang sudah terbiasa
mereka membaca tidak dengan mushaf. Ya, itu bisa jadi mereka lebih khusyuk ketika tidak dengan membaca mushaf. Bagi para kalau kita, ya kita baca mushaf. Ya, kalau itu menambah kekhusyuan kita. Kadang-kadang kalau kita baca tidak pakai mushaf, ketukar hurufnya. Ya, karena belum mungkin hafalannya, ketukar huruf sa jadi huruf sin, huruf shin jadi huruf sin, huruf ain jadi huruf hamzah, huruf ta jadi huruf ta. Banyak yang ketukar-ketukar. Ya, biar tambah yakin lagi bacanya belum mungkin, hafalannya belum kuat. Ya, maka baca dengan mushaf. Nanti kalau ketika sholat kita tahu bacaan kita mana yang salah. Ya, terkadang kalau lagi ngimamin suka hilang. Ya, hilang apa? Hilang tajwidnya terkadang. Atau terkadang hilang makhrajnya, tidak sesuai dengan makhrajnya. Ya, itu. Maka sering-sering membaca dengan mushaf. Wadzahir, dan yang nampak, annal kalam as-salaf, sesungguhnya perkataan salaf. Salaf itu kurun ketiga. Khairul quruni qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. 300 tahun ke belakang namanya salaf. Ya, kalau yang sekarang aku salaf bukan salaf, tapi khalaf. Ya, itu. Wa fi'lahum mahmulun ala hadha at-tafsil, dan perbuatan-perbuatan mereka itu penjelasan daripada pendapat-pendapat para ulama. Jadi sahabat para salafus salih tidak pernah meninggalkan satu hari pun an-nadharu ilal mushaf. Bapak boleh taruh mushaf di mobil, mau berangkat kerja, ya, atau berhenti istirahat di kantor boleh taruh mushaf. Kalau nanti ada waktu senggang, Bapak lihat mushaf. Ya, itu. Susahkan waktu senggangnya. Jadi jangan taruh di mobil Quran buat talak balak. Taruh Quran di mobil biar enggak dibaca Qurannya. Dapat pahala, nazarnya dapat pahala. Ya, nikah jangan kasih mushaf doang. Akad nikah dengan sepakat akad dan mushaf Al-Qur'an. Qurannya enggak dibaca-baca sampai sekarang. Tahu naruhnya di mana? Ya banyak ya. Nah, itu nikahnya dengan Quran. Ini tentang membaca Al-Quran. Fi istihbabi qira'ati bil jama'ati al mujtami'in. Kesunahan membaca bersama-sama. Wa fadlil qari'ina minal jama'ati was sami'in. Dan keutamaan yang membaca dan yang mendengar. Jadi membaca rame-rame itu kayak kita malam Senin itu sunnah. Ya, kemudian keutamaan orang yang baca dan yang mendengar. Jadi pahala orang yang baca sama yang dengar itu sama. Tapi syaratnya mustami'in. Wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha wa hadarahum wa nadabahum ilaiha. Dan penjelasan keutamaan orang-orang yang mengumpulkan, ya, mengumpulkan orang banyak dan di dalamnya baca Quran. Jadi jangan disalahkan kumpul baca Yasin. Memang Yasin bukan Quran. Yasin Quran enggak? Quran. Kalau Yasin Quran sudah ada dalilnya. Ini dalam kitab disebutkan muqaddimah. Judul ini penting sebagai fikih. Sebenarnya sebagai poin daripada penjelasan yang di bawah. Sunnah membaca Quran bersama-sama. Ya, cuma nanti tinggal diperbaiki. Yang mimpin baca Yasinnya diperbaiki, tajwidnya, makhrajnya, ya, itu bacaannya diperbaiki agar lebih sempurna lagi bacaannya. Ya, kemudian keutamaan membaca dan mendengar. Kalau ada yang lagi baca Quran, ya, dengarkan. Kemudian keutamaan orang-orang yang mengumpulkan. Ya, kalau ada orang buat majelis, ya, zikir, majelis Quran, ya, itu bagus. Ya, itu. Kadang-kadang kalau di Mesir itu ada kebiasaan, ya, habis sholat subuh itu turu-turu bapak-bapak buat lingkaran ngaji, baca, ada yang bimbing ustadznya baca satu-satu. Terus dari dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus nanti kalau khatam undang yang lain, makan. Karena ada majlis, ya, kalau kita khatam Quran tuh bagusnya ada walimah, ada makan. Itu sunnahnya.
Ya, itu namanya hadzak. Kalau ada orang selesai Qur'annya, hafal Iqra-nya selesai, syukuran. Sunnah itu. Dalam kitab I'anatul Talibin itu, ya maksudnya si Qur'an, minimal ada kesyukuran. Kalau orang dulu kan kalau hatam Qur'an kan diarak jalan, ya baca Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ya mungkin yang sudah umur 60 tahun ke atas merasakan diarak. Itu sebenarnya sunnah, syiar namanya. Ya, yang ya minimal sekarang Iqra selesai, syukuran nasi kuning. Kalau hafal Quran, kalau selesai Quran hatam ya potong kambing, ya, gitu ya. Itu. Kalau misalkan hafal Quran 30 juz potong sapi, undang yang lain gitu. Ya, itu salah apa gitu. Nah, namanya hadzak. Ya, itu. Kalau nikahan namanya milak. Sebelum akad nikah ada syukuran malamnya namanya milak. Ya. Kalau resepsinya namanya walimatul urs. Jadi ada nama-namanya masing-masing itu. Ya, dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan. Ya'lam anna qira'atal jama'ati mujtami'ina mustahabbatun bid-dalailidh dhahirah. Ketahuilah sesungguhnya membaca Al-Qur'an secara bersama-sama, mujtami'ina berkumpul, mustahabbatun sunnah dengan dalil-dalil yang zahir. Ya. Wal af'alis salaf dan perbuatan para salafus salih. Wal khalaf dan para khalaf masa setelah salaf namanya khalaf. Al mutadzahirah yang nampak. Faqad shahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahih benar kabar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min riwayat Abi Hurairah, dari riwayatnya Abu Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri dan sahabat Abu Sa'id al-Khudri annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qaumin, tidaklah dari satu kaum, yadhkurunallah, ya menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir, yadhkurunallah, wa afdalu dzikri tilawatul Quran. Seutama-utamanya zikir itu adalah membaca Al-Quran. Illa haffat bihimul malaikah, kecuali haffathumul malaikah, akan dikumpulkan oleh, jadi haffat akan berdesakan malaikat. Jadi kalau ada majlis zikir, majlis ilmu, majlis Quran itu haffat malaikat itu pada turun, hadir di majlis tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat, akan turun, wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Qalahu Tirmizi, qala Tirmizi hadisun hasanun sahih, hadisnya hasan sahih. Jadi yadhkurunallah itu kata-katanya jamak, banyak orang. Ma min qaum, kaum itu satu atau banyak? Halo? Kaum itu satu atau banyak? Banyak. Ma min qaumin yadhkurunallah. Tidak ada dari satu kaum yang mereka menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Jadi kumpul baca Quran ramai-ramai jadi satu tempat boleh, tidak ada bid'ahnya. Ya, cuma yang dibaca yang penting Quran, zikir, apa yang disalahkan? Tapi jangan Yasin mulu. Memang kenapa Yasin? Ya, itu. Ada keutamaan baca Yasin. Ya. Selagi itu ayat Quran, ngapain dipermasalahkan? Ya, banyak orang mempermasalahkan Yasinan. Ya. Jangan dipermasalahkan. Bisa jadi orang bisa hafal Yasin gara-gara kumpul begitu, tiap hari baca Yasin. Orang dulu coba suruh baca Yasin, hafal dia. Padahal nggak bisa baca, tapi Yasin hafal. Ya, ada yang hafal Waqiah, hafal. Kenapa ada ada? Coba tanya yang nggak pernah baca Yasin. Ya, udah nggak pernah kumpul, udah nggak pernah baca, nggak ada yang dibaca. Cuma bisanya bid'ahin doang, dia kagak bisa ngumpulin orang, nggak bisa baca Quran. Terserah dia mau baca, kumpulin orang, silakan dia baca. Sunnahnya jangan sampai ditinggal. Ya, walaupun apa yang dibaca, selagi itu yang dibaca Quran jangan dipermasalahkan. Maka error. Ya, itu yang suka bid'ahin orang begitu tuh. Ya, ini dalil ini Imam Nawawi. Ya.
ulama besar, ulama hadis, ya, Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin mereka baca, tapi ya tidak diterapkan dalam kehidupan mereka. Ya, ini salafus salih juga dikatakan wa af'alis salaf, dan perbuatan para salafus salih wal khalaf, dan orang setelah masa salaf itu melakukannya. Kumpul rame-rame baca Quran. Jadi gurunya baca, muridnya yutin, atau buat lingkaran dan sebagainya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin, di rumah Allah, di rumah min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Jelas yatluna kitaballah. Kalau ini redaksinya jelas yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya di antara mereka. Ya, ada yang belajar tentang tajwidnya, tentang makhrajnya, tentang sifatnya, tentang maknanya, tafsirannya, tadaburnya. Ya, tapi tetap yatluna kitaballah. Dulu kita di masjid sama Syekh Yusri Jabir. Ya, jadi kita sebelum baca kitab Imam Tirmizi waktu itu, kita subuh-subuh tempat beliau di Muqattam, ya, kita datang hadir. Itu sebelum kita baca Sunan Tirmizi, beliau menjelaskan Tirmizi, itu baca dulu Quran satu-satu. Ya, jadi baca dulu Quran, habis itu beliau menjelaskan syarah Sunan Tirmizi. Ini kami ingat. Ya. Jadi tradisi-tradisi itu sudah ada dari salaf dan khalaf. Yatluna kan banyak jamak. Tala yatlu. Ini yatluna, banyak orang yang baca Quran. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan di antara mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun rahmat Allah. Ya, jadi kalau orang kumpul-kumpul, rahmat Allah turun. Yang jarang kumpul baca Quran, ya pengen dapat rahmat, ya susah. Ya, kumpul pahala, dengerinnya dapat pahala. Walaupun kita kagak baca, dengerin aja dapat pahala. Apalagi baca. Wa haffathumul malaikah, maka malaikat akan berkumpul, wa zakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, ala syartil Bukhari wa Muslim, atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dikumpulin. Ya, itu. Ada juga kalau kita lagi baca Quran, kita pengen hatam Quran, kita kumpulin keluarga. Majelis hatam Quran itu berkah. Ya, majelis hatam Quran berkah, buat kajian. Gantian baca satu-satu, besok lanjutin lagi, juz 1 selesai, juz 2 selesai, juz 3. Udah ada aja di masjid misalkan, buat begitu. Kalau di Mesir hampir tiap-tiap masjid ada. Ya, ba'da subuh keliling tuh bapak-bapak. Ya. Sambil dibuatin pengaji, ada yang bimbing. Kan kalau ngaji sendiri nggak tahu mana salahnya, mana benernya. Ya, perasaan mah bener mulu, perasaan. Ya, perasaan bener mulu. Itu terus saja sampai hatam. Selesai hatam nih kok, udah langsung pesen makan apa. Terus sunnahnya. Ya. Majlis khatim Quran tuh. Nah, maka dikumpulkan keluarga, doa mustajab, salah satu ketika khatam Quran. Wa an Muawiyah radhiyallahu an, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqati min ashabi. Sesungguhnya baginda Rasul itu keluar kemana? Itu melihat sahabat lagi kumpul-kumpul, halaqah itu karena dia buat lingkaran. Faqala ma yujlisukum. Jadi Rasulullah keluar kemana? Ingin menuju perkumpulan sahabat-sahabat lagi pada kumpul. Lagi kumpul dulu buat halaqah, lagi kumpul sahabat. Ini masa Rasulullah. Ya, hadisnya hasan. Ya. Jadi mereka lagi kumpul-kumpul, Rasulullah ingin keluar. Ya, anna Rasulullah kharaja, keluar ala halaqatin min ashabi, keluar menuju halaqah. Halaqah itu enggak sendiri. Gimana buat lingkaran kalau orangnya sendiri? Bisa enggak? Banyak berarti ini orang, sahabatnya banyak. Ya, halaqatin min ashabi. Jadi sahabat buat halaqah.
lingkaran-lingkaran. Ma yujlisukum, ditanya sama Rasulullah, apa yang menyebabkan kalian tuh duduk-duduk di sini rame-rame buat lingkaran kayak gini? Qalu, mereka berkata, jalasna nadzkurullah. Jadi kami duduk lagi ngaji. Ya, kita duduk-duduk lagi ngapain? Lagi ngaji, nadzkurullah. Wa nahmaduhu, dan kita memuji Allah. Ya, lima hadana al-Islam, karena telah diberikan petunjuk oleh Allah ya pada agama Islam, wa manna alaina bih, dan menganugerahkan kepada kami atasnya. Faqala, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Ya, tadi malaikat Jibril datang ke saya. Habis ngomong begitu, ngapain ngumpul-ngumpul di sini? Saya duduk di sini, kata sahabat, berzikir, mengingat Allah, ya, baca Quran, memuji Allah, karena sudah diberikan anugerah hidayah agama Islam. Kata Rasulullah, atani Jibril sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani anna Allah taala yubahi bikumul malaikah. Tadi malaikat ngomong ke saya, mengasih tahu bahwasannya ya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian nih yang duduk-duduk di majlis ilmu, majlis zikir, majlis Quran, masih umum. Ya, majlis Quran memuji Allah. Ya, kata Rasulullah, fa akhbarani anna Allah, sesungguhnya malaikat itu ngasih tahu ke saya bahwasannya sesungguhnya Allah yubahi bikumul malaikah, membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Dibangga-banggain kita. Kalau yang dibanggain itu orang yang baik atau tidak baik? Yang baik. Coba kalau kita punya anak yang bagus, yang saleh, ceritain dulu. Kerjaannya enak di mana-mana, ceritain dulu tuh anak kita. Bangga enggak berarti? Bangga, ini Allah bangga sampai dikatakan yubahi bikumul malaikah, dibanggakan orang-orang yang hadir di majlis ilmu, majlis Quran, majlis zikir, memuji Allah. Nahmaduhu, ya memuji kan zikir. Maka kalau ada orang yang zikir tidak usah dipermasalahkan. Ya, justru mereka lah yang melarang perbuatan yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Masalah zikirnya silakan, selagi zikirnya zikir yang benar tidak ada masalah. Kita zikirin apa isinya? La ilaha illallah, ya astagfirullah, baca selawat, Quran, ya baca Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas. Mana yang salah-salah? Ada enggak zikirnya yang aneh-aneh, ada enggak? Tidak ada. Baca la ilaha illallah, istighfar. Jadi yang membid'ahkanlah yang melakukan bid'ah. Jadi yang bid'ah itu yang mereka. Ini kalau ngaji, Imam Nawawi mengatakan demikian. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan diberikan hidayah. Justru mereka yang rugi ketika tidak menemukan yang seperti ini. Satu lagi, sampaikan. Warwad Darimi bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala man istama'a ila ayatin min kitabillah ta'ala wa kanat lahu nur. Barang siapa yang mendengarkan Al-Quran, satu ayat. Manistama'a, barang siapa manistama'a. Istama'a beda, man sami'a beda. Istama'a talabus sima'. Orang yang menyimak Al-Quran, bukan mendengar doang. Kalau kita lewat sekilas mendengar namanya. Kalau istama'a itu beda. Ya, wa idza qura'al Quran fastami'u. Istami'u beda sama sami'u. Sami'u mendengar, istami'u talabus sima'. Artinya memperhatikan. Kalau ada orang yang baca Quran, satu ayat kita simak, kita dengar, ya, min kitabillah, daripada Al-Quran, kanat lahu nur, maka baginya cahaya yang bisa menerangi hatinya. Itu penting, cahaya hati kita. Itu yang mendengar saja. Satu lagi, warwa ibnu Abi Daud, diriwayatkan dari Ibnu Abi Daud, an Abu Darda, sesungguhnya Abu Darda kana yadrusul Quran, mempelajari Al-Quran ma'ana farin, bersama satu orang, yaqra'una jami'an, dan mereka membaca semua. Jadi Abu Darda itu beliau baca, kemudian yang lain ikutin. Beliau baca, yang lain ikutin. Itu salafus saleh. Abu Darda sahabat Rasulullah. Ya, jika saya baca, yang lain ikutin, baca, ngikutin. Itu dari salaf, dari zaman sahabat udah ada yang kayak begitu, ngaji begitu. Ya, jadi ngajinya talqi namanya, talqin, langsung melihat mulutnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yadrusul Quran, mempelajari Al-Quran ma'ana farin bersama orang-orang yaqra'una jami'an yang mereka membaca semuanya. Bisa langsung sama-sama atau gantian baca semuanya. Bisa saja teknis namanya. Tapi berkumpulnya sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena sahabat melakukannya. Itu. Ya, jadi biasakan di keluarga kumpul-kumpul baca Quran. Kita alhamdulillah ada majelis Quran. Jadi al-abrar malam Rabu majelis Qurannya 2 minggu sekali. Ya itu. Ya hadir majelis berkah. Kita cari berkah kemana-mana. Di masjid kita banyak berkahnya. Hadir majelis ilmu banyak berkahnya. Mudah-mudahan yang lagi sulit urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya lagi serat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah dimudahkan, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting hadir hadis ilmu dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja. Ada yang ditanyakan? Ya, kami silakan bertanya, 2 pertanyaan. Iya. Tadi disebutkan bahwa membaca mushaf itu lebih utama daripada hafal. Membaca dengan menghafal. Membaca mushafnya lebih utama daripada menghafal. Bukan daripada menghafal, daripada membaca dengan hafalannya. Membaca dengan hafalannya. Bagaimana kalau misalnya sholat sunnah malam kita menggelar Al-Quran yang bisa kita baca kita sambil sholat itu boleh? Iya. Iya. Makasih. Jadi kalau sholat wajib faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau sholat wajib jangan pakai lihat Quran, jangan. Sholat duhu, sholat misalkan isya, ada satu musola pakai mushaf. Ya, Anda. Ya, tapi kalau dari sholat boleh. Sayyidah Aisyah pernah melakukannya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukannya. Kalau sholat sunnah boleh. Ya, dalam sholat itu yang benar, yang bagusnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an dalam sholat, ya dibaca. Apa juga menguatkan hafalannya. Tapi kalau enggak boleh. Ya, ini di luar sholat. Kalau dalam sholat utamanya di luar sholat dengan membaca dengan mushaf. Ya, jadi beda menghafal. Kalau menghafal sudah punya keutamaan besar ya, menghafal. Baca dengan hafalan. Kadang-kadang kita surat bacaan al-ikhlas baca ya. Kita baca juz 30 kita sudah hafal misalkan. Ya, membacanya utama dengan mushaf. Kenapa? Karena punya 2 keutamaan. Bagaimana Ustaz kalau kita baca lagi sholat tahajud boleh? Ya, itu Aisyah melakukannya. Ya. Jadi sudah ada lembaran-lembaran pada masa dahulu dibaca lagi sholat boleh. Nah, jadi ada kebiasaan ada seorang yang memang masya Allah ya, yang memang yang ahli Quran yang jasadnya ini utuh. Ya, jadi saya punya kawannya punya nenek ini. Nenek yang berapa Allah alam ya, nenek yang ini sudah ketika itu memang ada penggusuran ya, tanahnya makam lewat ada gusuran. Dan diangkat itu jasadnya ternyata masih utuh. Ketika ditanya ini apa sih amalannya sih sampai jasadnya ini utuh seakan-akan baru dikuburkan. Ya, oh ternyata beliau punya kebiasaan hatam Quran. Dia nggak hafal Quran. Ini nenek ini nggak hafal Quran. Kebiasaannya ya membaca hatam Quran di waktu duha dan hatam Quran di waktu tahajud. Jadi beliau punya baca selama ayat juz 1, juz 2 terus sampai hatam. Beliau punya kebiasaan hatam Quran ya. Ada hatam Quran di salat duha, ada hatam Quran di salat malam walaupun dengan baca. Boleh. Ya, baca Quran ketika lagi salat. Tapi jangan lagi salat fardu ya. Salat sunnah. Ya, salat fardu itu sunnahnya faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang kita hafal. Ya, kalau hafal itu ya itu dibaca. Enggak apa-apa. Ya, itu. Kalau enggak hafal masih hafalan yang kadang-kadang udah hafal aja lupa juga. Ya itu tidak apa-apa. Jadi diperbolehkan. Bapak nggak hafal biar hatam Quran dalam sholat, apa? Beli yang kayak gitu. Qurannya gede kita baca. Ada lagi sekarang mushaf tahajud. Ya, jadi mushaf tahajud itu udah 2,5 lembar di kiri kanannya. Ada mushaf tahajud. Ya itu boleh. Di Mesir pun dilakukan juga ada yang demikian. Jadi sudah ada yang melakukannya. Ya di Arab sudah ada, di Mesir ya itu. Jadi
diperbolehkan. Boleh, silakan yang ingin hatam Quran, Ustaz saya kayaknya kalau enggak hatam, kalau kayak mulai saya kita naruh mushaf itu. Maka ngaji terus ya. Jangan bosan ngaji. Ngaji Quran juga penting. Sunnahnya belajar Quran, ya kita kan, ya sahabat salafus saleh juga masih belajar, sahabat. Ada yang baca, ada yang ngikutin, ada. Ya itu. Si belajar, baca Quran, belajari Al-Quran agar nikmat bacaannya. Jangan sesuai tajwidnya. Ya, kalau sekarang banyak juga yang kadang-kadang ke bawah lagu akhirnya baca mat arif sukun itu kan sebenarnya 3 alif ya. 6 harokat ya. 3 alif. Kadang-kadang kebanyakan ke bawah lagu. Ya, ya. Kebanyakan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang amat itu ya, 30. Ya, paling panjang ada kaidahnya, ada pakemnya. Ngaji itu ada pakemnya. Kalau ikhfa bagaimana bacanya, idgham bagaimana bacanya, ditahan, panjangnya seberapa, ya, mad jaiznya, mad wajibnya dan sebagainya. Jadi ada aturannya, pakemnya. Kalau sudah bagus kan enak. Pahalanya besar. Ya, pahalanya besar orang yang baca Quran dengan tajwid. Iqra'ul Quran kama unzil. Dalam hadis dikatakan, bacalah Quran sebagaimana yang diturunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang demennya ngaji yang lain, tapi kira baca Quran tajwidnya hilang. Jangan semuanya ngaji. Qurannya juga bagus, ngaji fikihnya bisa, ngaji yang lain bisa. Ya, karena standar. Ya itu. Jadi yang sudah bagus pun juga harus diperhatikan. Nah, kalau kata Kiai Muhsin Salim ya, Kiai Muhsin Salim itu, ya banyak sekarang kori-kori kalau baca mat arif sukun udah kayak enggak seimbang. Ini beliau yang mengatakan Dewan Hakim ya. Jadi kadang-kadang bacanya 2, antar yang lain baca 4, bacanya 6 udah acak-acakan. Ini beliau dengan ya, jadi dia tuh orangnya teliti ketika dalam panjang pendeknya, makhrajnya, sifatul hurufnya diperjelas ya. Mungkin ini saja.